ceritakan tadi, ini adalah diterbitkan oleh dipublish di Maret 2024 kemarin ya, bulan kemarin. Ini akan menjadi sumber bacaan di dalam materi hari ini. Monggo kalau teman-teman berkenan boleh buka di riset kit saya, cari aja, kemudian atau kalau mau ya silakan buka di Google Books, gitu ada insya Allah. Nah nanti insya Allah akan saya hubungi Bu Kusnul, akan saya bagikan buku ini gratis ke ruang perpustakaan dan ruang baca yang ada di Setia Dewantara. Monggo nanti dimanfaatkan, dan nanti Bu Mardia Stuti monggo disampaikan bagi 3 penanya terbaik itu, atau 3 penanya pertama gitu ya, akan mendapatkan buku ini gratis. Nanti akan saya kirimkan kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan buku ini menjadi manfaat bagi semuanya, sehingga menjadi panduan belajar yang sangat ramah, yang sangat mudah dan mudah untuk dipahami. Itu yang paling penting, karena sebenarnya di dalam buku-buku metodologi penelitian, khususnya yang kualitatif, pengumpulan data itu menjadi bagian aja, menjadi bagian gitu, hanya menjadi bab atau bahkan menjadi subbab, tidak menjadi fokus utama di dalam buku itu. Padahal di dalam wawancara atau di dalam pengumpulan data primer, khususnya melalui wawancara, itu langkah-langkahnya sangat banyak, dan khususnya yang saya rasakan teman-teman mahasiswa, khususnya bimbingan saya kalau di dalam kualitatif, kesulitannya itu justru ada di sini. Puncak dari penelitian kualitatif itu adalah ada di sini. Jika wawancaranya tekniknya salah, datanya salah, maka yang diolah adalah kurang tepat. Padahal di dalam kualitatif itu sendiri ada istilah bahwa kita seperti masuk hutan belantara ya, nggak ngerti apa-apa. Tapi kita membutuhkan peta. Nah, salah satu petanya adalah panduan wawancara. Meskipun di dalam para peneliti kualitatif yang sudah profesional, dia tidak lagi membutuhkan panduan wawancara. Bahkan di bab 2 pun nggak ada kan ya. Tetapi kalau saya pribadi masih memperbolehkan ya bagi peneliti pemula untuk membawa map ya, untuk membawa peta, untuk membaca kompas, untuk membuat alur berpikir, untuk membuat kerangka pikir, bahkan membuat panduan wawancara, baik itu terstruktur dan tidak terstruktur. Saya yakin teman-teman yang kualitatif di Setia Dewantara dengan tadi saya lihat apa ya, tayangan-tayangan sebelumnya tadi, Masya Allah, sebenarnya ini mungkin hanya menjadi pelengkap saja. Nanti saya mohon izin untuk saya bagikan buku ini secara gratis, mudah-mudahan manfaat. Nah, kemudian ya, pertanyaan berikutnya adalah setelah kita melakukan riset di dalam puncak dari setelah ujian proposal itu kan melakukan wawancara untuk mencari data. Kalau di dalam kuantitatif enak datanya, tinggal cari gitu. Kalau dia hanya wawancara nanti dikuantitatifkan, itu pun dalam bentuk survei, itu pun dalam bentuk yang tertutup, itu pun dalam bentuk yang sangat baku, tetapi di dalam kualitatif ini sangat unik. Semuanya tergantung dari peneliti itu sendiri. Maka pertanyaan yang paling mendasar yang sering mahasiswa saya tanya itu adalah bagaimana caranya Bu untuk melakukan wawancara. Sebenarnya wawancara itu mudah ya, wawancara itu adalah pembicaraan. Wawancara adalah sebuah teknik komunikasi. Semua orang itu pasti pernah bertanya dong. Mulai dari kecil, mulai bangun tidur, mulai di sekolah TK atau di rumah yang tidak sekolah dan sebagainya. Tetapi di dalam wawancara mencari data itu tidak semudah itu. Bahkan bagi orang-orang yang bersifat introvert atau tidak terbiasa untuk melakukan bicara sama orang lain, bahasa komunikasinya buruk, nah itu menjadi beban bagi dirinya sendiri untuk melakukan wawancara. Bahkan bukan hanya wawancara ya, bicara kepada orang lain aja susah, bagaimana dia memahami melakukan wawancara. Nah, pertanyaan ini menjadi salah satu pertanyaan yang jadi fokus dari buku saya tadi. Ini memang saya saya berikan informasi yang saya miliki, ilmu yang saya miliki yang sedikit ini untuk saya bagikan kepada para peneliti pemula. Jadi ini adalah dasar untuk peneliti pemula. Kalau yang nanti dari jenengan semua yang ada di Zoom ini yang sudah profesional, mau nanti kita diskusi lebih lanjut karena ini adalah bagi pemula. Maka di dalam pertanyaan tadi itu sebenarnya ada berapa banyak subbab yang harus kita pahami ini. Kurang lebih ada berapa ini? 5, ada 8 ya. 8 subbab yang harus dipahami ya. Di antaranya adalah persiapan wawancara. Apa saja yang harus disiapkan? Biasanya mahasiswa itu tanya gitu, Bu, besok saya melakukan wawancara. Emang kamu udah siap? Loh, memang harus disiapkan. Kayak gitu ya. Kemudian dia harus paham jenis-jenis wawancara supaya tekniknya nggak salah. Kemudian dia harus membuat panduan wawancara.
Bagaimana cara membuat pertanyaan? Itu nggak mudah gitu. Kelihatannya mudah, tapi itu nggak sesederhana apa yang kita pikirkan. Bagaimana kita bisa mengenal informan? Informannya siapa? Tepat tidak? Kalau tidak tepat berarti jawabannya nggak benar, kayak gitu ya. Bagaimana membuat transkrip wawancara? Nah ini biasanya membuat transkrip wawancara. Ketika sudah wawancara, bagaimana kita membuat transkripsi wawancara sehingga menjadi data mentah yang kita siap olah. Bagaimana kita mengenal dalam teknik analisis hasil wawancara? Bagaimana kita mengecek absen data dari hasil wawancara? Bagaimana menyajikan hasil wawancara? Nah, ini ada 8 outline belajar pada buku yang sudah saya tulis ini yang akan saya sampaikan di dalam Zoom pada pagi hari ini. Nanti kita akan banyak diskusi ya. Nah, persiapannya apa? Yang pertama itu biasanya mahasiswa itu tanya, Bu, saya mau wawancara ya, Bu, besok gitu. Kamu sudah siap apa? Dia bingung. Apa Bu harus saya siapkan? Gitu. Yang pertama, saya bilang gitu ya. Yang pertama adalah peneliti itu harus mengetahui tujuan wawancara. Tujuanmu apa wawancara itu? Ya, tujuan saya mencari data. Oh, bukan itu. Memang betul tujuannya adalah mencari data dan menjawab permasalahan masalah penelitian yang dilakukan. Tetapi lihat lagi, apakah penelitian-penelitianmu itu bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan tertentu hanya dengan memaknai saja atau mencari penggambaran saja atau gambaran di dalam permasalahan itu hanya ada di permukaan saja atau dia itu sampai kepada mengkritisi. Jadi kalau kita penelitian kita dalam mengkritisi, maka bentuk pertanyaan adalah pertanyaan-pertanyaan kritis. Pasti berbeda pertanyaan dengan hanya memahami, mengetahui, mendeskripsikan gitu kan, biasanya pertanyaan penelitian itu ya yang ada di bab 1 itu, apalagi yang merekonstruksi atau bahkan mendekonstruksi. Kalau S1 tidak sampai kepada merekonstruksi dan mendekonstruksi model, ini biasanya anak S2 dan S3 ya. Maka kita akan batasi pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi tujuan dari penelitian, sebenarnya penelitian itu untuk apa, sehingga si peneliti itu sendiri mengetahui kamu itu wawancara untuk apa. Oh iya Bu, saya wawancara adalah untuk mencari data, di mana persoalan penelitian saya adalah untuk mencari gambaran persoalan yang hanya diidentifikasi dengan mendeskripsikan saja, gitu ya, memaknai saja. Oke, berarti dia sudah paham. Yang kedua, dia harus memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Ya, kemampuan di dalam melakukan wawancara, yaitu kemampuan salah satunya adalah kemampuan komunikasi. Karena wawancara itu sendiri adalah sebuah seni, jadi masing-masing orang itu punya cara yang nyaman bagaimana. Dia harus memiliki kemampuan itu. Berarti komunikasi itu membutuhkan keahlian ya, membutuhkan keahlian tertentu dan kita itu lagi mencari informasi, tetapi kita tidak mengenal orang itu, tidak sebelumnya tidak mengenal orang itu, maka ada istilahnya adalah bahwa kita ini lagi bermain peran. Kita adalah sebagai seorang pewawancara. Peneliti itu dia kalau di kualitatif dia disebut sebagai juga pewawancara. Jadi kalau dia sebagai peneliti yang mewawancari harusnya dia, bukan orang lain gitu ya. Jadi dia itu berperan sebagai peneliti sekaligus sebagai pihak pewawancara, penginterviewer gitu ya. Dia lagi bermain peran itu. Kamu harus bermain peran sebagai pewawancara. Bagaimana seorang pewawancara? Cari gitu. Nggak ngerti istilah-istilah yang ditanyakan dan sebagainya. Yang ketiga adalah menguasai alat. Jadi di dalam wawancara kita ini yang saya bilang secara manual ya. Maka di dalam melakukan wawancara, karena ini kita manusia biasa yang suka lupa, maka harus dicatat, harus direkam, harus di video, harus difoto, harus disimpan. Jadi semua itu adalah sebagai data. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, perilaku mereka kita amati, itu adalah data yang harus kita kuasai. Salah satunya kita harus menguasai alat rekam, alat tulis, kita catat, panduan wawancara kita kuasai, teknis wawancara yang harus kita kuasai, tabel analisis kertas kerja di dalam wawancara kita harus, itu sebagai alat kerja kita harus kuasai. Sehingga ketika sudah saya tanya, alat-alatnya sudah kamu kuasai, sudah punya alat perekam, sudah punya video untuk video, sudah punya kamera, kamu ngajak siapa? Tak bisa sendirian, kamu butuh teman diskusi, kamu butuh teman untuk ini, kamu butuh teman untuk ini dan sebagainya. Surat menyurat administratif kayak gitu-gitu, maka dia harus menguasai bagaimana cara alur mengurus administrasi penelitian dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan fisik dan emosional peneliti. Ya, secara fisik harus disiapkan ya, tampilannya harus sopan, elegan, dan mengerti situasi di mana lokasi ia wawancara.
Jangan sampai saya sering kali melihat itu dokumentasi mahasiswa, Bu, ini saya sudah wawancara, ini buktinya. Dia pakai jas alma mater. Padahal yang diwawancara adalah seorang petani. Petaninya lagi menggarap sawah gitu ya. Dia berdiri di sampingnya. Aduh, jangan gitu dong. Saya bilang gitu. Itu kamu kelihatan sombong banget. Kamu nggak ini dan sebagainya. Jangan gitu. Harus saya gimana, Bu? Ya, tungguin dulu sampai istirahat. Atau kalau bisa kamu bantuin gitu. Jadi nggak usah terlalu, ya harus disesuaikan situasinya gitu loh. Kalau di dalam sawah ya coba pakai pakai kaos, permisi Pak. Tapi sebelumnya harus dibuat janji dan sebelumnya sudah harus dipahamkan kepada si informan kita bahwa kita akan melakukan wawancara di saat mereka bekerja, apakah mereka bersedia atau tidak. Artinya persiapan fisik ini dan menyajikan emosional si peneliti jangan sampai kan kita itu kadang mut-mutan gitu, kita harus jaga ya ketemu orang gitu ya. Bagaimana Anda Pak bertani sudah lama? Oh bertani udah lama panas gini gini gini. Nah, dia di dalam hatinya, aku juga panas, Pak, gini, kayak gitu. Ya, kita harus bisa menjaga emosional kita tetap baik di dalam menghadapi orang-orang yang memang kita butuhkan sebagai informan kita. Kita harus jaga itu, kayak gitu, ya. Kemudian di dalam situasi tertentu gitu kan kita itu ada kewajiban ya di dalam kualitatif itu situasinya harus alami katanya. Wawancaranya itu harus alami. Bagaimana menciptakan situasi alami ya, nature gitu ya. Natural interview itu bagaimana sih ya? Yang pertama ya lah pelajari dulu lah alatnya tadi. Habis disiapkan, dikuasai, dipelajari alatnya disiapkan di saat ada persiapan yang matang lah harus disiapkan dulu ya. Terus kemudian mengetahui dulu, pelajari dulu karakteristik informannya ya. Rajut komunikasi terlebih dahulu sebagai awal pembuka ya. Sebelum menjadwalkan dengan wawancara itu ya datang dulu, permisi dulu lah. Kita izin gitu, basa-basi dulu gitu. Kalau dia di tempat instansi ya kamu harus berpakaian seperti layaknya sopan. Dimanapun kita berada kan harus menyesuaikan aturan main yang ada di tempat itu dan kita harus mengetahui ya sadar diri lah ya bagaimana kita harus bersikap. Kemudian peneliti pemula itu kan membutuhkan panduan wawancara. Ini sebagai instrumen, sebagai alat, meskipun itu tidak terlalu kaku ya. Jangan dikit-dikit baca, dikit-dikit baca. Ya jangan gitu, nanti dikuasai aja panduan wawancara itu hanya sebagai alat bantu ya. Ingat ya, instrumen itu sebagai alat bantu ya, tidak mutlak harus begitu, itu bisa berubah. Ya, kayak gitu. Maka peneliti harus menyiapkan unsur pertanyaan, urutan pertanyaan, isi pertanyaan, gaya pertanyaannya harus bagaimana, dan hal-hal yang lain yang mendukung di dalam proses wawancara. Dan ini lama, terus terang lama ya. Bahwa sebenarnya kualitatif itu bisa lama dan tidak itu tergantung dari pemahaman si peneliti. Kalau mahasiswa bimbingan saya di tahap ini justru itu dia butuh ya 3-4 bulan. Karena memang pemahaman itu ya yang harus dipahami bahwa dia harus beneran paham. Jangan sampai dia bertanya dia nggak paham. Maka sebelum dia biasanya sebelum dia ke informan atau terjun lapang gitu, dia harus datang ke saya dulu, saya cek semuanya. Kamu paham betul, kayak gitu ya. Di dalam membuat pertanyaan itu memang tidak semudah apa yang kita kira. Dan disinilah titik apa namanya tantangan terbesar dari seorang peneliti pemula bahwa dalam kualitatif pemula itu bahwa menyiapkan pertanyaan itu supaya nggak balak-balik itu ke informannya. Ini kalau dia dekat ya. Kalau dia jauh, bahkan di luar negeri, kan nggak selesai. Oh ya, ada pertanyaan yang lupa. Waduh, itu balik lagi. Ya nggak kan nggak gitu ya. Jadi memang itu harus dipersiapkan dengan matang dan ini membutuhkan kemampuan, butuh diskusi. Dosen pembimbing itulah salah satu menjadi ahli apa ya unsur pendukung dari keberhasilan mahasiswa untuk membuat unsur-unsur pertanyaan itu. Memang di situ tantangan terbesar saya sebagai dosen pembimbing itu ini titik paling menantang di dalam anak-anak ketika riset kualitatif. Kemudian yang selanjutnya adalah mempelajari bahasa sehari-hari dari si informan. Kalau dia bahasanya Madura ya harus belajar bahasa Madura. Kalau nggak bisa, kalau saya itu nggak bisa bahasa Madura meskipun sudah 15 tahun di UTM gitu ya. Tapi kalau saya penelitian di orang Madura, saya ajak mahasiswa yang pintar bahasa Madura, saya ajak teman, saya minta bantuan translator ya orang Madura. Tapi saya harus menunjukkan diri bahwa saya bukan orang yang pintar kayak gitu-gitu. Harus menyesuaikan dengan informan kita ada di mana sehingga komunikasinya nyampe dan efektif gitu ya nggak roaming gitu saya nggak bisa bahasa Madura tapi saya paham apa yang dia bicarakan tapi untuk balik
balik membuat pernyataan itu nggak bisa. Kesusah, saya susah sekali ya gitu, nggak paham saya juga kenapa gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mempersiapkan diri dengan matang, maka kita harus memahami jenis-jenis pertanyaan wawancara ya, jenis-jenis wawancara supaya kita nggak salah. Kita tuh letaknya ada di mana ya. Yang pertama adalah wawancara baku, itu ya, berarti jenisnya terstruktur dan sangat kaku, sifatnya kaku. Tiga pertanyaan itu nggak bisa dibolak-balik. Nomor satu ya nomor satu, nomor dua kayak gitu kan. Kita buat pertanyaan itu namanya wawancara baku, tapi ini tidak saya sarankan untuk kualitatif ya, apalagi pemula. Jadi kalau dia pemula, tapi kalau dia buat wawancara baku itu sangat kaku, malah nggak ketemu jawabannya gitu, malah stres sendiri ini Cina. Ini sebenarnya kalau wawancara baku itu anak-anak yang malas bertanya ya, yang dia introvert gitu ya, biasanya anak-anak itu ya. Iya kamu harus latihan, saya bilang kamu harus latihan, jangan terlalu kaku, jangan terlalu baku, kayak gitu gitu. Kemudian yang kedua adalah wawancara setengah baku. Nah, jenis wawancara ini yang sering saya sarankan kepada mahasiswa saya rekom bahwa kita itu pemula. Setengah baku itu kenapa? Karena kita nggak pintar dalam membuat pertanyaan, maka kita butuh terstruktur yang semi. Artinya pertanyaan itu bisa dirombak. Artinya pertanyaan itu bisa satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nanti dibolak-balik pertanyaan itu. Kita harus sadar diri bahwa kita nggak pintar dalam membuat pertanyaan gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Untuk keberhasilan penelitian kita itu kita harus mengakui bahwa wawancara setengah baku itu adalah paling tepat untuk kita. Jadi gitu. Tapi sebenarnya wawancara tidak baku itu yang direkomendasikan para ahli ya, karena memang wawancara kualitatif itu sangat mengalir ya, sangat natural. Tapi kalau saya sebagai pemula, saya sering sering kesulitan gitu. Tingkat tengah-tengah wawancara itu mandek ya. Aduh, apalagi nih ya, gitu kan. Biasanya orang yang di kalau informannya asik itu enak ya ngalir ya. Tapi kalau dia hanya ditanyain, bagaimana Bu kabarnya? Oh baik, sudah titik. Gimana Bu ini menurut Ibu produksinya ini bagaimana? Pemasarannya gimana Bu selama ini Bu? Ya gitu-gitu aja Mbak. Lah, kan kita langsung tatot ya. Mikir, habis ini ngapain ya? Habis ini ngapain ya? Nah itu ya. Maka saya sarankan untuk pemula ya wawancaranya setengah baku aja nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu kaku seperti wawancara baku. Ada lagi ketika saya pernah melakukan FGD, ini adalah wawancara berkelompok. Ini syaratnya harus tertentu ya, nggak bisa. Itu kalau wawancara kelompok itu ya ini memang sangat gampang ya. Nah, ada berapa orang gitu, ada 10 misalnya. Udahlah kita FGD aja. Nah, identik gaya wawancara ini adalah dengan banyak informan sekaligus. Biasanya FGD. Ini biasanya dilakukan dengan penelitian dengan topik biografi atau struktur budaya masyarakat gitu, atau sebuah kebijakan yang memang isinya adalah bersifat partisipatif. Jadi kita butuh banyak orang, ya biasanya 5 sampai 7 atau maksimal 10 lah ya dalam satu kelompok. Ya, meskipun dia boleh di kelompok, maka tidak tidak bisa jadi 50 orang dalam sebuah wawancara, nggak bisa, nanti nggak jadi ya. Atau 5 sampai 7 itu ada kelompok kecil. Nah, kita menjadi pemimpin diskusinya, kita banyak bertanya, sekaligus kita analisa di situ karena kan langsung cross check, langsung dapat keabsahan datanya. Nah, kayak gitu. Itu kemudian ya, langkah berikutnya membuat pertanyaan panduan pertanyaan wawancara. Nah, ini biasanya diawali kalau saya pribadi akan memberikan saran ke mahasiswa buat outline. Outline itu akan memudahkan cara pikir kita untuk membuat pertanyaan penelitian. Outline itu akan berisi daftar semua kategori umum dan kategori khusus. Kategori umum dan kategori khusus ini lihatnya di mana gitu. Kategori umum dan khusus ini biasanya saya lihatnya saya suruh mahasiswa lihat di bab 2. Meskipun di dalam penelitian kualitatif sebenarnya bab 2 itu nggak ada. Tetapi kalau saya pribadi karena dia adalah peneliti pemula, dia ada boleh diperbolehkan ada bab 2 isinya tinjauan pustaka, isinya teori konsep empiris orang lain, isinya adalah kerangka pikir, isinya adalah penelitian terdahulu gitu ya, supaya untuk memudahkan dia sebagai peta untuk mencari kategori pertanyaan yang akan kita kelompokkan dalam pertanyaan-pertanyaan itu secara umum dan fokus. Kalau fokus khusus itu ada di bab 2 yang tentang teori utama, dan dia yang ada di kerangka pikir, serta ada di bab 3 yang subbabnya itu adalah biasanya ini loh, subbabnya itu fokus penelitian. Nah, kayak gitu. Untuk mencari bahwa fokus penelitian kita itu terjawab dengan lengkap, maka kita membuat outline yang kita kategorikan dalam umum dan khusus. Nah, kemudian outline itu bisa jadi adalah
dilihat dari bab tinjauan pustaka, meskipun sejatinya penelitian kualitatif, saya ulang lagi, tidak membutuhkan bab teori atau bab 2. Ada beberapa penelitian itu di mahasiswa kami skripsi, ada yang pakai bab 2 dan ada yang tidak pakai bab 2. Itu tergantung dosen pembimbing dan tergantung dari kemampuan si peneliti atau si mahasiswa. Biasanya bab 1 latar belakang ya pendahuluan, bab 2 teorian pustaka, bab 3 metode untuk proposal. Ini untuk anak-anak yang dianggap belum sama sekali melakukan kualitatif. Nah, tapi kalau dia sudah pernah melakukan kualitatif dan dirasa dia mumpuni di dalam mempunyai kemampuan kualitatif, maka bab 1 itu pendahuluan, bab 2 metode penelitian. Jadi langsung ke metode. Tapi kalau di mahasiswa kami kebanyakan sih masih memang didominasi oleh bab 1, 2, 3. Tapi kalau di mahasiswa akuntansi itu sudah kualitatifnya sudah 1 dan 2 aja. Bab 2-nya metode penelitian. Tapi itu nggak apa-apa ya. Ini hanya kita untuk belajar. Masing-masing perguruan tinggi, masing-masing prodi memiliki standar tersendiri mana yang dipakai, mau memiliki aturan sendiri-sendiri, dan kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan itu. Maka bagaimana caranya membuat outline? Nah, ini biasanya nih anak-anak itu kalau mahasiswa saya, kalau skema Dewantara udah pinter-pinter pasti hebat ya. Gitu. Ini bolak-baliknya itu sampai membuat puyeng. Kenapa ya? Karena dia nggak paham bab duanya. Jadi seorang peneliti itu meskipun kualitatif dia harus paham dulu materinya itu, kamu cari apa. Ini contoh skripsi mahasiswa bimbingan saya itu judulnya Tata Kelola Wisata Alam ini ya di Bangkalan ya di Desa Labuan apa nama Kecamatan 10 Kabupaten Bangkalan ini misalnya ya ini saya ambil. Nah, kemudian bagaimana caranya? Biasanya saya suruh buat tabel. Kamu buat tabel outline. Bagaimana Bu isinya? Isinya adalah tabel itu ada kolom rumusan masalah, ada kolom outline atau dan kolom teori referensi. Nah, teori referensi itu yang kita pahami ada di bab 2. Jika dia tidak memahami teori referensinya, ini dia nggak pasti kesusahan di dalam membuat outline. Sama di dalam kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kalau dia nggak paham di dalam apa namanya teorinya, konsepnya, dia nggak bisa membuat modeling. Nah itu. Sama, kalau mahasiswa kualitatif, kalau dia nggak paham teori referensi yang dia sebagai main apa ya namanya ya main fokusnya ya fokus utama penelitiannya, kalau dia nggak paham itu dia nggak bisa membuat outline, dia nggak bisa membuat pertanyaan, dia nggak tahu fokus penelitiannya kemana dan kesusahan. Nah itu ya, meskipun peneliti kualitatif ya harus menguasai teori referensi empiris apa yang mau dia teliti gitu. Kalau kuantitatif itu diwajibkan ya. Kalau kita memang tidak diwajibkan, tapi kalau peneliti pemula ya saya pikir wajib ya karena karena dia nggak paham pasti dia nggak bisa. Nanti akan lari kemana-mana penelitiannya. Apalagi kalau di tempat kami memang penelitian anak S1 itu difokuskan memang pada keilmuan kita ya. Kalau sudah S3 S2 mungkin berbeda atau peneliti yang umum gitu mungkin berbeda, tapi ini kan skripsi ya. Kalau skripsi itu dia ilmuannya apa gitu, seringkali di ujian itu pasti ditanya. Kalau di tempat saya ya, ilmu ekonominya apa, ini teorinya apa gitu, seakan-akan memang terdengar seperti kuantitatif, tapi ya nggak apa-apa lah, masih S1 memang di situ kan yang dinilai skripsi itu kan kalau di tempat kami itu 6 SKS ya, 6 SKS itu gede banget. Kalian harus memahami teori-teori yang semester 1 sampai semester terakhir kan ya, itu ada di dalam skripsi dia. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita teruskan rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana tata kelola gitu ya. Maka outline ini bab 5, bab 4 itu di tempat kami gambaran umum ya. Sekali lagi ini tergantung dari panduan penulisan skripsi di masing-masing prodi ya. Kalau di tempat kami bab 4 itu adalah gambaran umum. Bab 4 juga ada ya hasil dan pembahasan. Kalau di dalam kualitatif biasanya kami yang didominasi adalah bab 4. Sebenarnya kalau bab dan subbab itu di dalam kualitatif itu bebas ya. Kata-kata apa namanya, penamaannya bebas ya, tergantung dari peneliti itu sendiri. Tapi kalau kita skripsi itu kan nggak bisa bebas juga. Nanti pasti gini, kamu nggak baca panduannya? Mana ada bab ini ya? Aduh, jadi geger ya. Nah, gitu ya, jadi rame deh gitu. Nanti ujiannya kayak gitu, rusak gara-garanya penulisan subbab dan bab itu pas ada di tempat kami tuh ya. Tapi nggak apa-apa.
Bab 4 itu biasanya di tempat kami hasil dan pembahasan, tetapi kalau di kualitatif bab 4 itu gambaran umum dan karakteristik informan. Karena itu memiliki satu bab tersendiri ya. Bab 5 ini adalah contoh ya, contoh. Bab 5 adalah dia namain tata kelola wisata karena rumusan masalahnya bagaimana tata kelola wisata alam di situ. Maka bab 5-nya tata kelola wisata. Nah, di dalam membuat outline itu yang dikatakan outline itu adalah subbab-subbab ini. 5.1, maaf. 5.1, 5.11, 5.12 itu outline namanya. Bagaimana membuat 5.1, 5.11? Ini kan kategori nih. Di dalam kualitatif tadi saya dengar tuh sudah di layar tadi yang di apa namanya sebelum acara itu kan sudah diajari ya membuat kategori kayak gitu. Nah, ini namanya kategori umum dan kategori khusus. 5.1 itu kategori umum. Misalkan kayak gini loh. Ini kan berpikirnya induktif ya. Kualitatif itu induktif. Misalkan kayak gini, kalau saya mencari ciri-ciri bunga mawar, maka 5.1 ciri-ciri bunga mawar, 5111 berwarna didominasi warna merah, 51.2 berbau harum gitu ya. Kemudian 51.3 ada duri, 51.4 harganya mahal. Nah, 511, 12, 13 itu kategori khusus. 51 itu adalah kategori umum. Nah, kayak gitu. Bagaimana caranya membuat outline? Ya, sesuai dengan teori. Ini ada di bab 2, dia cari dulu yang mendukung bahwa outline-nya itu sesuai dengan teori. Memang begitu, kalau pemula itu harus disesuaikan dengan teori gitu. Nggak bisa nanti kalau kita umum ya, kalau kita skripsi gitu, pasti ada pertanyaan kayak gini loh. Bagaimana kamu bisa menemukan outline ini? Gitu, karena nggak ada di bab 2. Bagaimana caranya? Insting Bu. Kata siapa? Emang siapa gitu? Dosen penguji itu kan gitu ya, judus-judus itu kayak gitu ya. Kalau saya sih nggak gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Karena dia mengambil konsep dari menurut Matori tahun 2021 dibutuhkan peran aktor di dalam strategi menata kelola pariwisata. Masing-masing aktor mempunyai fungsi kerja dan hubungan kerja. Maka dia membuat outline. 5.1 adalah aktor. Dari mana 5.1 ketemu aktor? Ya dari referensi bahwa mengatakan bahwa dalam tata kelola itu salah satunya adalah aktornya dulu dicari. Maka dia secara fokus memfokuskan bahwa 511 dia mencari aktornya. Dia kan sudah melakukan penelitian pendahuluan. Sebelum melakukan wawancara, dia kan janjian dulu sama orangnya ya untuk membuat komunikasi awal lah ya. Dia kan sudah cari-cari itu informasi awal, maka dia memutuskan bahwa 511 adalah Pak Darwis aktornya. 512 adalah aparatur desa. 513 adalah Pak Darwis Mitra kayak gitu ya. Ini aktornya dia temui awal ya di awal. Bisa jadi outline ini akan berubah setelah dia melakukan wawancara yang beneran, yang bukan wawancara awal ya. Yang kategori khusus ini bisa jadi dia berubah. Ya nggak apa-apa, memang kualitatif itu begitu berubah sampai ajak baru selesai. Yaitu itu kualitatif itu kayak gitu. Jadi ini nggak baku ya, nggak baku. Strukturnya semi baku ya gitu. Nah, jika semua ketemu outline-outline tadi, maka kita tuliskan subbab itu menjadi subbab bab temuan. Jadi outline di dalam pertanyaan itu adalah sama dengan subbab temuan. Ini contohnya. 5.1 adalah aktor yang terlibat. 1, 2, 1, 2, 1, 3. 5.2 aturan main yang berlaku. 5.3 interaksi dalam pengelolaan wisata. 5.4 pengelolaan wisata. 5.5 pengelolaan berbasis lingkungan. Ini sampai 5.5 misalkan. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ini adalah kategori umum yang dilihat dari referensi. 5.11, 1.2 dan seterusnya yang subbabnya itu adalah sebagai kategori khusus. Nah, kategori khusus ini yang kita akan cari melalui wawancara dan itu bisa jadi bisa berubah setelah hasil wawancara muncul. Gitu ya. Itu teorinya kayak gitu. Untuk menggampangkan ketika kita membuat pertanyaan, kita itu lagi mencari kategorinya adalah aktor. Jadi pertanyaan pertama pasti siapa aktornya? Kayaknya kayak gitu kayaknya. Aktornya Pak Darwis. Fungsinya apa? Perannya apa? Ini hanya untuk outline ini untuk memudahkan membuat pertanyaan. Dari outline ini aja sudah muncul ya pertanyaan siapa aktornya, bagaimana perannya. Itu hanya 2 pertanyaan. Masa hanya 2? Nah, sebenarnya tidak hanya 2, harus detail. Maka untuk membuat detail itu kita membutuhkan panduan wawancara. Nah, outline ini hanya sebagai petunjuk awal untuk membuat pertanyaan, tapi tidak menjadi detail.
Karena kualitatif itu harus mendalam, harus detail, maka kita membutuhkan panduan selanjutnya. Namanya panduan wawancara berdasarkan outline. Nah, paham ya? Maka kita tambah lagi di kolom pertanyaan. Nah, pertanyaannya bagaimana peran Anda sebagai pengelola, bagaimana peran aparatur, mengapa, bagaimana peran mitra, dan sebagainya. Itu kan tadi dari outline itu sebenarnya sudah kelihatan pertanyaannya apa, tetapi kita butuh detail dan mendalam. Maka kita harus tuliskan di dalam sebuah panduan supaya ketahuan pertanyaan kita itu sudah muncul semua nggak sih? Pertanyaan kita ini sudah detail nggak sih? Nah, maka kita butuh panduan untuk itu, maka dituliskan ulang. Dituliskan dalam namanya draft panduan pertanyaan. Ya, tadi sudah ada namanya, umur, pekerjaan, ini sudah mulai menjadi kertas kerja, pekerjaannya apa, posisinya apa, lama bergabung di situ berapa tahun, hari tanggal wawancara, maka pertanyaan yang dibuat itu menjadi draft yang diambil dari outline gitu ya. Maka kita keluarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di tabel ini tadi. Nah, ini yang kolom pertanyaan ini kita keluarkan dari sini. Kita taruh di Word namanya ini panduan pertanyaan. 1 sampai berapa gitu untuk ketua Darwis. Nomor berapa sampai berapa untuk anggota pengurus Pok Darwis. Nomor berapa sampai berapa untuk siapa. Itu pengelompokan ini ambilnya dari mana? Dari kolom yang ini. Nah, gitu cara mudahnya ya. Tuh. Kalau ini sudah ketemu lega, mahasiswa sudah bisa tidur. Aduh Bu, 2 bulan buat ini memang gitu. Jadi ketika dia ke lapangan udah paham betul karena dia sudah ngotak-ngatik referensi, ngotak-ngatik teori, ngotak-ngatik konsep, ngotak-ngatik empiris kayak gitu. Sehingga ketika membuat pertanyaan ini, ketika nanti si interviewernya atau si yang informannya tanya balik, dia sudah paham kayak gitu ya. Oh, ini arahnya ke sana karena di dalam penelitian kualitatif itu bisa jadi di dalam mencari data, pengumpulan data wawancara, di situ terjadi analisis. Bagaimana mungkin kalau nggak paham, kalau dia tidak menganalisis, gitu lah. Saya tidak bisa membayangkan ketika kita sebagai peneliti membuat pertanyaan, kita tanya ke informan, tapi kita tidak paham. Pasti nggak bisa menganalisis, hanya, oh gitu ya Pak. Oh, hanya gitu ya Pak. Ulang-ulang, ditulis ulang, jadi transkrip bingung. Maksudnya apa yo? Kok orangnya jawabnya gini ya? Itu akan berbeda kalau kita sudah siap melakukan wawancara, otak kita sudah siap, pengetahuan kita sudah siap, keterampilan kita sudah siap, panduan wawancara kita sudah siap, maka ketika kita bertemu informan, kita juga sudah siap melakukan analisis, melakukan diskusi biar nyambung gitu. Oh gitu ya Pak, pengelolaan wisatanya. Wah berarti susah ya Pak. Bagaimana menurut Bapak ketika ini? Nah, ketika ini, jika ini, itu kan pengetahuan kita di awal gitu ya. Supaya mungkin otak kita itu ada isinya gitu loh. Ketika wawancara gitu, berarti kita harus memiliki kesiapan dalam kemampuan kita, pengetahuan kita. Pengetahuan itu ada di dalam mana? Ada di bab 2 gitu ya kan. Nah, itu. Kemudian setelah sudah jadi panduan wawancara draftnya tadi sudah ada semua, kita kan mau berangkat tuh, maka ada beberapa cara untuk memastikan bahwa kita akan menguji panduan wawancara kita. Itu kalau di kuantitatif itu kayak uji validitas gitu loh, uji validitas dari kuesioner. Nah, panduan wawancara itu juga harus diinikan lagi, dilihatin lagi gitu ya. Yang pertama adalah apakah untuk ngeceknya ya, peneliti itu memasukkan semua pertanyaan yang dirumuskan gitu ya. Sudah kita cek nggak? Yang dari tabel yang tadi itu apakah sudah kita keluarkan nggak? Biasanya anak-anak itu saya suruh mapping untuk kelihatan gitu, biar kelihatan ya itu di mapping tersendiri ya, biar kelihatan. Nomor 2, apakah pertanyaan tersebut menggunakan bahasa yang mudah? Kita coba, bener nggak bahasa yang kita pakai? Jangan-jangan susah dipahami sama peneliti ya, sama informannya gitu. Nomor 3, apakah bahasa yang digunakan memiliki makna yang tepat? Bener nggak sih pakai istilah itu? Kalau di Madura itu ikan jungkok, bener nggak sih? Nanti ikan ya dia bingung. Tempe itu ikan kalau di Jawa, iya kan ya sih? Apa bener itu tempe? Anda, ibu sehari-hari makan ikan tempe? Lah kan aneh. Tempe bukan ikan, itu lauk ya. Nah, apakah memiliki makna yang tepat? Ya, nomor 4, apakah pertanyaan yang bermakna ganda? Atau ada istilah-istilah yang mungkin kita bisa ganti yang lebih sederhana supaya bisa dipahami oleh si informan kayak gitu ya. Nomor 5, apakah pertanyaan yang kita buat itu memungkinkan untuk dikembangkan sehingga jawabannya itu tidak iya dan tidak, nggak sekedar iya dan tidak, tapi pertanyaan itu memang detail gitu supaya dia mendalam, supaya dalam gitu ya.
Nah, yang berikutnya, setelah pertanyaan sudah selesai, panduan wawancara kita sudah cek bahwa sudah pasti, Ibu, saya bisa berangkat ya, Bu ya. Tunggu dulu. Yang kemudian syaratnya adalah kamu harus mengenal informan. Kamu harus kenal dulu informannya. Jangan sok sok kenal gitu. Bagaimana informan itu? Benar nggak? Orang yang tepat nggak? Orang yang terpilih tidak? Biasanya kan kalau di dalam teknik pemilihan informan itu yang paling tepat adalah purposif ya, yang kita itu memang bertujuan, oh tujuannya orang si A, si B, tanya Pok Darwisnya, ya cari ketuanya, cari yang paling lama. Nah, itu akan ketemu karakteristik informan. Kenapa langkah ini menjadi penting? Karena kita akan menemukan ketepatan di dalam mencari identifikasi karakteristik informan. Biasanya, agar tepat, anak-anak itu saya suruh mencari rekomendasi ke kepala desa, ke kepala dinas, dan sebagainya. Supaya karena kita ini orang awam, kalau di dalam rekomendasi itu tepat, maka saat ujian gampang jawabannya. Kan penguji itu pasti tanya gini, kamu bisanya milih informan itu berdasarkan apa? Oh iya, saya pilih informan itu berdasarkan karakteristik. Ini karakteristiknya. Seret ya. Oke, udah kalau gitu udah ketemu karakteristiknya. Bagaimana kamu memilih orang yang tepat? Tetot, tetot gitu ya. Tapi kalau kita jawab, "Oh, iya, saya merasa meyakini bahwa orang itu tepat karena saya sudah mendapatkan rekomendasi dari kepala desa. Karena kepala desa itu adalah orang yang paling dekat dan mengenal permasalahan yang ada di desa itu, sehingga saya menemui kepala desa terlebih dahulu. Ini bentuk rekomendasinya. Seret. Udah, pengujinya pasti diem. Nggak bisa. Kalau mau marah, ya silakan marah kepada kepala desa. Gitu kan. Gitu anak-anak. Ya triknya ya, supaya para penguji nggak rewel. Gitu. Karena memang pemilihan informan itu sangat debatable. Kita sebagai peneliti pemula itu kadang bingung jawabannya apa. Kok ya ini bener ya? Kok sih kita salah gitu ya? Kok bisa Bu Anita jadi informan? Iya, Bu Anita adalah ahli kualitatif. Ini dibuktikan dengan beberapa bukunya, dibuktikan keahliannya, kayak gitu loh. Tapi kan ada orang gini, emang siapa Anita? Emang dia tokoh nasional? Emang dia siapa sih? Untuk Nojo Madura aja. Tapi kalau kamu sudah mengatakan, saya mendapatkan nama Bu Anita ini ada rekom dari seorang profesor bahwa ini rekomnya. Diem dia. Emang dia mau marah? Silakan marah kepada yang memberi rekom. Nah, kayak gitu jawabannya, triknya seperti itu. Biasanya anak-anak mahasiswa itu saya suruh begitu, karena memang kita ini pemula loh, nggak gampang melakukan penelitian, nggak gampang nemu informan, nggak gampang nyari orang gitu, tiba-tiba yang anak esopoi kayak gitu. Memang susah mengenal informan, tapi kita harus lakukan untuk memudahnya itu, sehingga kita akan ketemu karakteristik informan yang paling tepat, sehingga jawaban-jawabannya adalah yang kita benar-benar butuhkan di dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian kita gitu ya. Selanjutnya, informan sudah tepat, kita datang ke orangnya, melakukan wawancara, menggunakan panduan wawancara tadi, kita pulang ke rumah, kita melakukan namanya menuliskan transkrip wawancara atau transkripsi wawancara. Hasil wawancara, hasil percakapan antara peneliti dan informan, namanya transkrip. Hasil ini memuat semua informasi dan sebagai data mentah yang kita gunakan untuk analisis berikutnya. Meskipun di dalam transkrip wawancara itu sebenarnya adalah data mentah, kalau di dalam kualitatif, maka ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga nanti kita bisa cari apakah ada informasi yang tertinggal, apakah yang terlupakan, itu akan kelihatan dari transkrip. Kalau nggak ditranskrip nggak bisa. Ada dulu mahasiswa saya itu nggak lulus ujian karena dia nggak mau membuat transkrip. Loh, kalau nggak mau transkrip, kamu dari mana bisa tahu jawaban-jawaban itu? Ya saya ulang-ulang Bu, saya dengar melalui headset. Oh nggak gitu. Transkrip itu data mentah. Kalau hasil interviewnya itu data mentah juga, tapi kemudian diolah menjadi sebuah transkrip. Transkrip nanti diolah lagi menjadi dianalisis kayak gitu. Itu kualitatif, berarti kamu tidak melakukan langkah-langkah alur ilmiah di dalam riset kualitatif, maka dia nggak lulus saat itu. Diulangi lagi caranya supaya benar. Nah, gitu. Maka dia membuat transkrip gitu ya. Bagaimana caranya membuat transkrip? Wah, anak studi Dewantara kayaknya udah jago kualitatif ini. Harusnya udah bisa ya menulis transkrip ya. Yang pertama ya mendengarkan rekamannya berulang kali. Aduh, jadi itu paling susahnya, harus telaten, harus sabar. Aksen percakapannya harus kita paham. Ini marah, apalagi guyon, apalagi sedih gitu. Cepatannya bicara gitu.
tentukan terlebih dahulu waktu ya mendengar semuanya. Pilih alat dengarnya, pakai headset yang lebih aman ya. Gaya dari transkripsinya, masing-masing peneliti itu memiliki gaya tertentu ya. Jadi itu nggak salah ya. Nanti dosen itu nggak boleh menyalahkan. Ini transkrip apa sih, bentukmu kayak kayak gini? Ya kamu bilang aja itu suka-suka saya. Peneliti kualitatif itu memiliki kemerdekaan. Asalkan alurnya benar itu nggak apa-apa, tergantung dia bagaimana dia mencatat ya, tergantung dia bagaimana dia melakukan reduksi, tergantung dia bagaimana melakukan coding dan sebagainya. Masing-masing ada yang diwarnai, ada yang diketik ulang, ada yang pakai cara masing-masing. Nah, itu adalah gaya utama transkripsi dari masing-masing peneliti bisa jadi berbeda. Ada yang pakai gaya clean verbatim, ada yang pakai true verbatim gitu. Tuliskan draftnya dulu, kemudian di label-label ya, pakai label format, itu namanya coding ya. Cek koreksi draftnya lagi, buat jeda satu baris lagi, putar ulang-ulang file audionya. Ini apa sih? Kayaknya dengernya kayak gini deh. Tapi aku kok dengernya kayak gini ya. Kadang-kadang itu ada yang salah pengucapan, kadang nulisnya apalagi orang Madura ya, tulisan sama yang diomongkan itu, aduh, saya nyerah kalau itu ya. Tuliskan semua percakapan yang di audio yang kita dengar dalam sebuah transkripsi naskah, dan naskah itu dinamakan transkrip. Saya dulu S3 itu 8 bulan. Membuat transkrip itu membutuhkan waktu 8 bulan dari 8 informan. Masya Allah, memang susah deh kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Semakin kita telaten, semakin kita sabar, kita akan semakin profesional. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya gini, bagaimana cara peneliti membuat transkripsi dengan mudah? Iya Bu, saya itu 8 bulan membuat ini. Kadang saya itu marah sama pembimbing saya. Banyak ini Prof, nggak selesai-selesai. Kamu kemana aja Nita? 8 bulan ini. Iya Prof, masih membuat transkrip. Karena saya bodoh ya, nggak ngerti caranya ya. Efektifnya gimana gitu ya. Yang pertama itu draft dulu. Draft itu yang tadi itu, tabel membuat pertanyaan itu namanya draft. Jadi kalau sudah kita buat tabelnya enak. Oh ini pertanyaannya ini, jawabannya ini. Karena kita semi terstruktur, kadang jawaban dengan pertanyaan itu nggak urut ya. Jangan dibayangkan kayak kayak baku. Nomor satu, bagaimana keadaan Anda? Jawabannya baik, alhamdulillah sehat. Nomor bukan gitu ya. Kadang kan orang itu cerita ya. Kadang itu orang cerita, pertanyaannya apa, jawabannya apa, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nah, itulah dibutuhkan keahlian. Peneliti kolaboratif itu hebatnya di situ. Ya, gitu ya, memang nggak mudah. Kemudian kalau memungkinkan tambahkan catatan speaker dan time stopnya ya, sehingga kita akan ketahuan, oh di detik ini dia jawab ini loh, detik ini konsisten nggak ya orang ini ya, kayak gitu ya. Jadi untuk mengetahui konsistensi jawaban itu sehingga orang ini bisa dipercaya sebagai informan. Kayaknya aku salah di informan ini, jawabannya kayak gini ya. Ternyata aku nggak konsisten ya, ya gitu. Kemudian datanglah kepada dosen pembimbingnya, minta petunjuk ya, ini gimana Bu, di detik ini dia jawabnya gini, di detik ini jawabnya ini. Nah itu pentingnya memungkinkan ya, memungkinkan itu boleh ya boleh tidak. Jadi membuat transkrip itu saya kembalikan pada gaya penulisan masing-masing peneliti ya. Kalau saya biasanya pakai time stop ya, biar ketemu ya. Di detik ini jawabnya ini, di detik ini akan kelihatan konsistensi jawaban. Tanda baca, ayo, biasanya mahasiswa itu males pakai tanda baca ya di dalam transkrip ya. Dianggap gak ada tanda koma, dianggap tidak ada tanda kutip, dianggap tidak ada tanda seru, tanda tanya. Padahal itu penting banget karena itu untuk mengetahui perasaan dari si informan. Kalau marah, penegasan, ya tanda seru. Oh, oh ini lagi marah orang ini. Oh ini lagi sedih ini. Oh ini tanda tanya, ini tanda kurung, ini tanda ini. Nah biasanya transkrip mahasiswa itu nggak ngalo, kiopo sih maksudnya ditulis KB gitu. Jadi kita nggak ngerti perasaannya dia, nggak kebaca gitu alurnya. Ini sebenarnya ada apa? Padahal perasaan itu adalah sebuah data. Kayak gitu ya. Pentingnya membuat tanda baca yang tepat itu di dalam naskah transkrip kita itu, untuk membaca hal-hal yang tidak terbaca gitu. Kemudian apakah butuh penjelasan? Butuh penjelasan itu biasanya kita ada tanda kurung ya. Transkrip kita itu ada tanda kurung, banyak tanda kurung. Oh, misalkan ya, apa yang Anda lakukan dalam 5 tahun ini? Gitu. Informannya jawab, saya melakukan perubahan kebijakan. Nanti kita akan perjelas sendiri gitu ya. Apa yang Anda lakukan dalam 5 tahun ini? 5 tahun itu dimaksud adalah hal-hal yang dilakukan sebagai manajer ya. Kan kita lagi wawancara manajer pemasaran tuh. Pak, apa yang Anda lakukan dalam 5 tahun ini ya Pak ya gitu. Nah, dia kan akan cerita 5 tahun itu saya pergi ke Jakarta, saya pergi ini. Kita cari jawaban-jawaban yang mengarah kepada dia sebagai manajer. Tapi kalau di dalam ceritanya itu dia ada beberapa kalimat yang bukan sebagai manajer, itu kita reduksi. Nah, pentingnya kalimat penjelas itu untuk mencari penekanan jawaban yang kita cari di dalam rumusan masalah.
Yang kelima, kita koreksi draft transkripnya. Kita baca dengan teliti lagi, kita baca lagi. Memang gitu ya, harus sabar. Kalau perlu cari teman diskusi gitu untuk membaca. Kalau perlu minta bantuan dosennya. Ini draftnya kayak gini Bu, apakah betul saya mumet Bu? Tolong dong Bu. Ya, ya oke, kita bantu sama-sama kayak gitu ya. Yang keenam, tentukan gaya penulisan yang digunakan. Tapi ini tergantung masing-masing orang itu kan punya caranya sendiri-sendiri. Tadi nggak baku kayak gitu ya, terserah ya itu apakah dia pakai label, pakai waktu, pakai tabel-tabel, pakai ini terserah dia pakai di warna. Kalau mahasiswa saya itu ada yang suka warna gitu. Saya selalu bingung, ini warna merah apa ini maksudnya? Hijau ini apa maksudnya? Kamu kok blok kuning ini maksudnya? Kamu tebelin ini maksudnya apa gitu ya. Kalau ditebelin itu oh dia penegasan ya, gampang lah. Kalau warna-warna itu kadang bingung aku bacanya anak-anak itu. Ini warna hijaunya apa? Oh Bu, warna hijau itu adalah coding. Ini orang ini kayak gini Bu perasaannya. Warna merah itu kayak gini Bu. Warna oh kalau dia jelas paham, oke lah. Aku nggak paham nggak apa-apa karena mumet. Ya, anak itu kreatif kreatif sekali dalam memberikan coding, masya Allah, arek dia kayak gitu ya. Nomor 7, kita itu gayanya itu pakai clean verbatim atau true verbatim ya. Kalau kalau clean verbatim itu kita hilangkan kayak bunyi sepeda motor lewat, bunyi pintu kebuka, angin, hujan kita hilangkan. Tapi kalau kita pakai true verbatim itu kita tulis. Misalkan ini ya. Jadi gini loh Mbak. Nah, batuk-batuknya itu kalau kita tulis itu namanya true verbatim. Tapi kalau kita hilangkan, kita penganut clean verbatim. Kalau biasanya saya orangnya clean verbatim, saya nggak suka ada gitu. Tapi itu bisa jadi itu sebagai data juga sih. Ya, ada orang-orang yang sangat sangat telaten gitu ya. Oh, dia sedih loh, nangisnya sampai sesenggukan loh. Iya, Mbak. Itu ditulis ini gimana cara nulisnya gitu ya. Nah, itu tapi sebenarnya data, tapi itu masing-masing orang berbeda. Silakan pilih yang mana. Tergantung dari jenis penelitian kita apa. Tergantung dari kebutuhan ya, kebutuhan kita apa kayak gitu ya. Nah, berikutnya kita akan melakukan analisis hasil wawancara. Habis transkrip ditulis, kemudian kita melakukan tafsir atas informasi itu atau memaknai itu namanya analisis. Kita memaknai jawaban itu, kita melakukan analisis. Biasanya ini dilakukan dengan proses coding. Bersamaan dengan coding boleh, bersamaan dengan pada waktu pengumpulan data boleh. Ya, tergantung dari kemampuan dari si peneliti itu sendiri. Tetapi yang paling yang apa ya mendekati benar adalah analisis itu dilakukan setelah transkrip ya, transkrip wawancara jadi kita analisis bersamaan dengan coding ya. Contohnya ini kertas kerjanya. Keterangan bab outline-nya apa, teori konsepnya apa, pertanyaannya apa, kode informannya apa, jawaban yang mana, analisis maknanya apa. Ini masih coding yang sangat sederhana. Pakai 01, KP itu ketua Darwis, 01 itu pertanyaan nomor 1 untuk orang yang ke satu gitu. Ada kan tadi ya yang pakai blok warna, ada yang bold, ada yang miring, ada yang terserah dia. Pakai tanda, pakai kode, kode apa terserah si peneliti. Ini yang paling sederhana. Gitu. Kemudian analisis ini spesifik ya, sangat spesifik. Itu digunakan tujuannya adalah untuk mempersempit sehingga ketemu tema. Ini setahu tadi saya sudah dengar dari layar yang sudah tadi ya ditampilkan itu sudah diajari ya membuat tema atau kategori-kategori ya, identifikasi tema. Nah, itu ya coding itu digunakan dalam proses analisis. Analisis itu sebenarnya untuk mencari tema, untuk mencari identifikasi tema, kategori khusus dan kategori yang fokus tadi, untuk mencari sebuah taksonomi struktur berpikir dari temuan data kita, gitu ya. Ini contohnya. Ini sudah jadi taksonomi namanya. Ini namanya taksonomi data. Ini ada di bab hasil biasanya ya. Ini ada di dalam naskah atau di dalam kertas kerjanya ada, nanti kita pindah ke dalam naskah bahwa ini contohnya ya, bahwa kita berikan narasi bahwa dalam taksonomi ini ketemu bahwa interaksi di dalam pengelolaan wisata, yang tadi itu wisata ya, ketemu bahwa ada tema-tema. Temanya apa? Tema pertama adalah jejaring pengelolaan. Ini kategori kita yang kategorinya dari mana ini tadi? Kategori umum, dari teori referensi yang di bab 2. Nah, maka terdiri dari apa tema itu? Temuannya adalah ada kepercayaan. Jejaring itu di sana ada kepercayaan, ada menghargai adat istiadat. Ini dari mana? Ini namanya kategori khusus atau fokus. Ini dari jawaban-jawaban informan yang kita kategorikan bahwa kepercayaan dan menghargai adat istiadat adalah bagian dari memperkuat jejaring pengelolaan.
aku bacanya kayak gitu. Nah, kita narasikan. Ini bentuknya namanya taksonomi. Ini dari mana? Dari tema-tema temuan dari coding-coding yang sudah kita lakukan tadi dan dari outline ya. Outline tadi itu memudahkan membuat ini. Kayak gitu. Maka taksonomi itu kita argumentasikan. Nah, ini namanya pembahasan kalau di dalam bab kuantitatif itu kan ada diskusi pembahasan. Nah, di dalam kualitatif juga ada. Jangan salah ya, bahwa bab 2 itu ditaruh bukan hanya sebagai pajangan, tetapi itu untuk memudahkan menganalisis pembahasan diskusi hasil taksonomi struktur temuan tema didiskusikan dengan empiris orang lain, didiskusikan dengan konsep teori. Biasanya anak S1 itu ada kata-kata ini, menurut Utami, menurut ini, menurut itu. Ya nggak apa-apa, bahasa S1 itu kayak gitu. Diskusinya hanya sebatas menyandingkan ya. Kalau anak S2, S3 itu sudah membandingkan, merekonstruksi berdasarkan diskusi teori apa-apa kayak gitu. Kalau anak satu kayak gini biasanya, menurut ini begini, jadi kayak begini, demikian begini dan sebagainya. Nggak apa-apa ya. Kemudian analisis lain, apa yang dibutuhkan dalam data itu? Bukan hanya wawancara, tapi boleh kita pakai foto. Ini juga dianalisis ya sebagai data pendukung dari wawancara. Kemudian apalagi informasi-informasi lain yang dapat mempengaruhi peneliti di dalam membuat keputusan tema-tema tadi itu juga kita analisis kayak gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa hasil analisis wawancara itu mengikuti teknik analisis data. Ini saya kasih contoh, teknik analisis penelitiannya dia pakai pendekatan etnometodologi, maka prosedur penelitian itu analisis dalam teknik wawancaranya juga memuat prosedur etnometodologi, yaitu dia mencari indeksikalitas, mencari refleksi, mencari aksi kontekstualnya bagaimana. Jadi di dalam inti dari analisis hasil wawancara itu harus sejalan dengan teknik analisis data yang ada di bab 3, ada di dalam proposal bab 3 itu kan disebutkan teknik analisis penelitian. Maka teknik itu dipakai juga di dalam menganalisa data-data wawancara kita di dalam transkripsi naskah yang sudah kita buat tadi. Nah, gitu ya. Setelah selesai, kita cek absahan data. Sebenarnya para peneliti profesional mengatakan bahwa sebenarnya ketika kita sudah benar mencari karakteristik informan, sebenarnya keabsahan data itu tidak banyak dibutuhkan di dalam kualitatif. Gitu. Sebenarnya ini keabsahan data itu kan validitas. Itu sebenarnya itu ada di ini namanya di kuantitatif karena dia kan pengukuran. Kalau di dalam kualitatif itu tidak melakukan pengukuran bahwa keabsahan data itu hanya mencari validitas hanya sebatas kebutuhan aja gitu. Hanya untuk apa ya, membuat orang-orang penguji-penguji kuantitatif itu diam. Ini bagaimana kamu yakin ini benar? Keabsahan datanya apa? Padahal keabsahan data itu tidak dibutuhkan di dalam kualitatif, ya tergantung dari teknik. Fenomenologi itu nggak butuh keabsahan data, tapi beberapa orang itu butuh. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Bagaimana caranya cek absen data? Kita Iya, oke, oke, terima kasih. Nah, cek absen data itu caranya bagaimana? Kita rangkum jawaban-jawaban dari informan itu, kita buat dalam tabel tertentu. Nah, kita nanti kalau ditanya dosennya bagaimana cek absen data, kamu lampirkan ini. Oh iya, Bu, saya tampilkan ya. Ini adalah tabel absen data. Ini adalah jawaban-jawaban informan yang sudah disandingkan dengan jawaban informan lain yang memiliki perbedaan atau kesamaan. Nah, ini membuktikan bahwa kita sudah melakukan pekerjaan keabsahan data. Sehingga si penguji-penguji atau orang yang di sana menganggap ini sudah valid. Gitu ya. Oke, habis itu kita sajikan datanya. Kalau sudah valid, kita sajikan. Kita tuliskan di dalam naskah itu apa adanya dengan bahasa asli atau bahasa yang diterjemahkan, lalu dimaknai. Bagaimana memaknai ini bahasa Madura, kemudian diterjemahkan dalam tanda kurung, kemudian dimaknai. Nah ini ya, dimaknainya berdasarkan teori, berdasarkan empiris orang lain. Lihatnya di mana makna ini? Lihat di kertas kerja analisis, tabel-tabel tadi di copy paste biasanya Nana saya suruh copy paste aja dari tabel analisis, copy paste di situ. Nah itu ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menyajikan data wawancara. Ini adalah sebuah penyajian makanan seperti kita sedang melakukan penyajian data, semenarik mungkin, sedetail mungkin, apa ya, senikmat gitu ya, sehingga pembaca ketika hasil naskah kita dibaca orang lain
hasil wawancaranya benar, teknik analisanya benar, cara penyajiannya benar, sehingga menarik dan insya Allah bisa manfaat bagi orang lain, mudah dipahami kayak gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat. Terima kasih. Mari kita diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa untuk materinya pada pagi hari ini dan tentunya para peserta sudah banyak uh, memahami dan mungkin ada beberapa nanti yang dipertanyakan. Ternyata untuk kualitatif tadi disampaikan oleh Bu Dr. Anita bahwa untuk kualitatif untuk data primernya adalah melalui wawancara. Jadi dan wawancara itu sangat membutuhkan adanya kemampuan untuk komunikasi karena itu nanti juga akan salah satu penentu hasil. Dan untuk cara-cara wawancara tadi kan banyak sekali disampaikan, juga butuh persiapan-persiapan untuk melakukan berbagai macam persiapan wawancara. Dan yang tidak kalah penting dan tidak boleh dilupakan untuk hasil wawancaranya kan nggak mungkin hanya diingat, pasti kan harus ada catatan-catatan, ada foto dokumentasi sebagai bukti telah melakukan wawancara, juga ada video-video ataupun ada rekod ataupun rekaman yang nantinya untuk mahasiswa ataupun untuk yang mau riset kualitatif itu memiliki rekaman dari hasil wawancara. Saya persilakan kepada peserta riset camp pada pagi hari ini, mungkin ada yang mau dipertanyakan ataupun mau didiskusikan, bisa langsung melalui chat atau di raise your hand. Nanti untuk tiga penanya pertama ya Bu Dr. Anita, itu akan mendapatkan buku, Ya, buku gratis tentang teknik wawancara ya Bu ya tadi. ya, monggo dengan senang hati. Untuk melakukan referensinya yang kebetulan di sini Bu Dr. Anita sudah memberikan kemudahan melalui buku yang telah diterbitkan. Di sini dari chat ada, sebentar saya buka dulu. Dari Mas Muhammad Aziz. Di sini ada pertanyaan, izin bertanya, adakah teknik khusus jika pertanyaan saat wawancara kita mengarah pada hal yang dirasa sensitif? Nah, itu kan memang sering ya Bun ya, kalau melakukan wawancara kadang menyimpang dari apa yang kita pertanyakan. Di sini kita mengarah pada hal-hal yang sensitif, barangkali bisa diberikan contoh. Terima kasih. Jadi Mas Muhammad Aziz nanti mendapatkan buku gratis di Bu Dr. Anita. Mohon dicatat ya Bu, nanti teman-teman di kolek alamatnya biar saya kirimkan. Atau nanti semuanya saya kirimkan ke Siti Dewantara, nggih. Mahasiswa bisa ambil ke buku Snul, nggih. Mohon maaf, mau untuk Mas Muhammad Aziz dari Setia Dewantara ya. Halo Mas Muhammad Aziz. Ya, jangan di mute. Kan iya, takut ada beberapa. Dalam? Iya. Oke. Oke. Nanti kan bisa lewat saya juga, Bu. Oke, monggo. Atau Bu Kusnul bisa nanti. Monggo Bun ditanggapi dulu. Mungkin yang langsung ya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain bisa. Iya. Oke, matur nuwun. Terima kasih atas pertanyaan Mas Aziz. Nanti bukunya saya titipkan ke si Dewantara, monggo dimanfaatkan ya. Kalau manfaat, mudah-mudahan manfaat. Bagaimana? Iya, seringkali ya. Seringkali ya, memang kita sebagai peneliti itu mungkin ada beberapa yang sensitif. Saya pernah melakukan penelitian itu dengan TKI ya. TKI itu tentang perlindungan sosial. Itu sangat sensitif gitu. Saya tanya apa, dikit-dikit marah, dikit-dikit ini. Itu kan sensitif ya, supaya enak gitu ya. Bagaimana caranya? Kita harus mencari momen yang tepat. Apalagi kalau mengkritisi misalkan dan kebijakan itu tentang isu perlindungan sosial TKI. Kalau di dinas-dinas pasti jawabannya semuanya kelihatan baik-baik aja. Tapi kita sebagai peneliti tidak boleh langsung percaya ya. Maka kita cross check dengan orang lain ke korbannya.
Nah, ini yang sensitif juga. Maka untuk menghindari kenyamanan dari si informan karena kita butuh jawaban yang jujur, kita harus membuat nyaman orang itu dulu. Saya contohkan dulu itu saya datang, kebetulan saya punya sepupu yang TKW yang lagi sakit di rumah sakit karena tidak ada jaminan asuransi, maka ya mungkin hatinya bergejolak ya. Karena dia Indonesia ditanggung sebagainya. Nah, saya pikir Allah itu lagi ini ya, adil ya sama saya. Alhamdulillah. Saya bukan beralhamdulillah karena sakitnya saudara saya, enggak. Tapi saya alhamdulillah saya bisa interview dengan lebih nyaman ya, karena saya kenal orangnya. Maka dengan pertanyaan yang sederhana saya buat ya sensitif kan pertanyaan enggak kan enggak dibuat kayak gini loh. Meskipun arahnya itu kayak gini. Arahnya itu misalkan apa dapat asuransi, kayak gitu ya. Itu kan jawaban enggak enak ya. Pasti jawabannya dia enggak lah. Coba aku lihat dong, marah. Itu kan sensitif, tapi kita ubah kalimat itu. Gimana ini saat sakit, siapa yang membiayai? Biaya sendiri. Biaya sendiri ya. Wah, gitu ya. Seakan-akan kita buat kita di pihak dia. Tapi nanti kalau kita ketemu orang yang di pemerintahan, ya jangan bilang, Pak, ini ada yang sakit, ini gini-gini. Wah, kita nggak dapat apa-apa, nanti kita diusir dari kantornya. Tapi untuk hal yang sensitif, kita sendiri ya, yang memiliki kepekaan itu, kita bisa harus menempatkan diri di mana kita mau pakai bahasa yang bagaimana supaya tidak menyakiti. Nah, ada mahasiswa saya tuh meneliti tentang janda. Janda ditinggal mati suaminya, tentang perekonomian janda ya, perilaku perubahan konsumsi seorang janda ditinggal mati suami dan cerai hidup. Itu kan yang sensitif ya. Bagaimana pertanyaan itu? Masa pertanyaan gini, suami sudah meninggal Bu? Kan enggak gitu. Ada yang kan apa sudah lama menjanda? Kan nggak enak banget janda itu di dalam masyarakat konotasinya buruk. Kayak gitu. Jadi pertanyaan jandanya diganti. Ibu sudah lama sendiri Bu, gitu ya. Gimana Bu kehidupannya? Ibu kerja. Selama ini sendiri ya Bu? Iya saya belum menikah lagi. Jadi dia cerita. Kalau kita tanyain, ada mahasiswa saya itu mundur ya, nggak ya belajar awal ya dia. Saya suruh belajar lagi. Misalkan pertanyaan gini, Bu, saya nggak bisa jawab jawabannya. Orang itu nangis saja sejam, nangisnya sejam, Bu, gitu ya. Waduh, gimana nih? Lah, kamu bertanya apa? Ya saya tanya, Bu, dulu suaminya meninggal karena apa? Ya nangis lah, karena dia ada memori buruk tentang itu. Atau dulu dicerai suaminya kenapa, Bu? Karena KDRT misalkan. Wah, itu dia nangis saja. Tapi nangis itu adalah sebuah jawaban. Saya bilang nangis itu adalah sebuah jawaban. Jangan dipikir orang nangis itu bukan jawaban gitu. Tapi kan kita harus tahu jawaban itu nangis itu sedih apa enggak. Nangisnya bahagia bisa jadi gitu ya. Akhirnya saya suruh ganti. Udahlah kamu ganti aja kamu enggak ini deh timbang kamu nanti kesiksa ini enggak selesai. Kita ganti ya. Jangan ini ya. Jadi kita cari karena sensitif itu adalah hal yang tidak mengenakan, maka itu ada di dalam diri kita masing-masing. Kita bisa menempatkan diri atau tidak. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya, Bu. Wardia Suti. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, tadi sudah diberikan contoh-contoh terkait dengan sensitif. Jadi untuk wawancara yang ternyata yang diwawancarai itu mengarah kepada hal-hal yang sensitif, otomatis kita harus bisa mengikuti alur terlebih dahulu, tapi langsung kita arahkan ke fokus daripada apa yang ingin kita wawancarakan. Mungkin ada penanya berikutnya, silahkan. Silakan, mungkin ada yang bertanya, coba saya lihat. Masih belum ada. Tadi kan banyak sekali cara-cara dalam melakukan wawancara, juga ada persiapan-persiapan dalam melakukan wawancara. Tadi kan disampaikan oleh Bu Dr. Anita bahwa peneliti harus mengetahui tujuan wawancaranya itu apa. Jadi kan harus paham dulu tujuannya. Terus setelah itu kan juga kemampuan wawancara itu yang sangat penting dan tidak lepas dengan adanya komunikasi, kemampuan untuk komunikasi. Pandai-pandai kita menggiring, dalam arti kan menggiring bahwa yang diwawancarai itu benar-benar paham dengan apa yang kita tanyakan. Mungkin dari teman-teman ataupun dari peserta seminar pada pagi hari ini yang sekarang sudah setengah siang ya. Silakan, ada yang mau bertanya?
atau masih bingung ya mau tanya apa gitu ya. Ini juga salah satu bentuk untuk wawancara. Silakan. Coba Iya, saya. memang untuk mahasiswa itu Bu, kadang kan memang ini ya Bu ya. Kalau mau wawancara itu kan bingung. Ini Bu, maaf ada Ada Mas Habib. Nggih. Muhammad Habib. Oke, Mas Muhammad Habib di sini. Mas Muhammad Habib menanyakan apakah ada perbedaan dalam pendekatan wawancara antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Dan jika ada, apa saja perbedaannya? Jadi Mas Muhammad Habib itu menanyakan untuk perbedaan teknik Nggih. wawancara yang dilakukan di penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya. Monggo. Nggih, terima kasih Mas Habib ya. Kalau Mas Habib Setia Dewantara nanti saya titipkan ke kampus bukunya. Mudah-mudahan manfaat. Mas Habib, memang di dalam penelitian kuanti dan kuali itu perbedaannya di pendekatan. Kalau data bisa jadi data primer dan sekunder dibutuhkan di keduanya ya, baik kuanti maupun kuali itu bisa jadi butuh wawancara. Namun di dalam penelitian kualitatif, yang kuali ya, wawancara itu dibutuhkan untuk menggali sedalam-dalamnya informasi karena dia menjadi dominasi ya, didominasikan di dalam data primer mereka melalui wawancara. Tetapi di dalam kuantitatif, wawancara itu bisa jadi menjadi hanya sebagai pendukung saja. Tapi kalau dia itu kuantitatif yang dia survei pakai data primer, maka dia tidak sedetail yang dilakukan di dalam kualitatif. Misalkan di dalam penelitian yang perilaku konsumen, perilaku konsumsi gitu ya, perilaku pemasaran atau perilaku apa produsen ya. Kalau di dalam kuantitatif itu dia bersifat survei, maka panduan wawancaranya itu dia bisa jadi bersifat terbuka atau tertutup. Tapi di dalam kualitatif tidak hanya sebatas terbuka tertutup, tapi untuk memuat kedalaman, kedalaman detail pertanyaan untuk mendapatkan kedalaman informasi. Tapi di dalam kuantitatif hanya di dalam permukaannya saja. Nanti di dalam kuantitatif itu kan primer itu diangkakan, diolah menjadi data angka, dikasih bobot, dikasih ranking, diolah gitu kan ya. Biasanya kuantitatif itu begitu. Jadi tidak untuk mencari kedalaman. Jadi pendekatan wawancaranya juga berbeda. Bisa jadi kalau di kuantitatif itu pakai survei itu ya pakai kuesioner. Kan itu bisa jadi primer kuesioner. Bisa jadi begitu. Tapi di dalam kualitatif tidak begitu. Itu dibutuhkan kedalaman lagi. Bisa berjam-jam dia balik lagi, minggu depan balik lagi, balik lagi ke pertanyaan yang awal, pertanyaan begitu acaknya kualitatif. Tapi kalau ke dalam kuantitatif tidak bisa acak, dia terstruktur, dia sudah panduannya tetap, nggak bisa dibolak-balik. Nah itu di dalam kuantitatif. Begitu Bu, mudah-mudahan membantu ya Mas Habib. Oke, terima kasih Bu Dr. Anita. Oke. Jadi Mas Habib ada bedanya. Kadang untuk yang penelitian kuantitatif memang ada beberapa penelitian yang memang untuk pengambilan datanya itu ada beberapa langkah. Yang pertama biasanya melalui observasi, bisa dilakukan observasi, juga bisa melakukan wawancara. Kadang kalau di kuantitatif wawancara di sini bisa dilakukan untuk mendukung misalnya kalau penelitiannya kan ada kuantitatif bisa untuk by gap riset, bisa juga melalui untuk fenomena bisnis. Nah, wawancara kadang itu digunakan untuk penelitian yang menggunakan fenomena bisnis. Biasanya di situ melihat permasalahan yang ada di objek penelitian. Itu permasalahannya apa sih? Oh, misal penurunan kinerja. Nah, penurunan kinerja itu seperti apa? Lah, itu bisa dilakukan wawancara untuk mendukung informasi terkait permasalahan yang ada di objek penelitian. Itu Mas Habib, kalau yang di kuanti mungkin sedikit banyak karena saya arahnya di kuanti. Jadi ada juga yang angket, jadi menyebutkan angket bedanya kalau di kualitatif kan dari hasil wawancara, tapi Ya, kalau di kuanti itu kan dari hasil angket dianalisis itu ya. bisa juga atau studi pustaka dan itu kalau di kuanti kan disesuaikan dengan kebutuhannya itu. Untuk yang pertanyaan ketiga, mungkin Mas Habib itu yang bisa saya mungkin sedikit untuk yang di kuanti Oke, tadi masih dijelaskan Mari. juga dari Bu Dr. Anita terkait perbedaan untuk kuali dan kuantis dalam hal wawancara.
Untuk yang pertanyaan ketiga ini nanti juga akan mendapatkan buku dari Bu Dokter Anita. Di sini dari Mbak Vera Anggraini, yaitu bagaimana cara kita melakukan wawancara tidak bisa menjangkau informan kunci, apakah data bisa dikatakan valid kalau tidak Iya. menjangkau. Oke, Monggo, terima Bu kasih Dokter. Mbak Vera. Terima kasih Mbak Vera atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Mardi atas penjelasannya tadi. Saya jadi belajar ke Ibu ini. Mbak Vera nanti dapat buku ya. Nanti saya hubungi di STI Dewantara juga. Eh, Bagaimana ketika kita itu tidak bisa wawancara kepada informan kunci. Sebenarnya yang menentukan informan kunci dan informan pendukung itu si peneliti sendiri ya. Dengan hasilnya adalah diskusi dengan dosennya, diskusi dengan lingkungannya. Diskusi itu dalam artian dia melakukan membuat karakteristik tadi, karakteristik informan tadi itu ditentukan dulu ya. Bagaimana kalau dia itu penentuan ketika sudah ketemu ya, misalkan informan kuncinya si A, si B, C, misalkan si pendukungnya A, B, C ini menurut menurut ahlinya begitu, dosen itu kita katakan sebagai ahli ya. Ahli begitu, diskusi dengan ahli adalah dosennya adalah oke disetujui misalkan udah lah ketemu ya nama-namanya ketemu, tapi kita sebenarnya susah untuk menjangkau orangnya sibuk lah, susah ditemui atau bagaimana lah ada kendala, maka dikatakan valid atau tidak. Sebenarnya valid dan tidak itu adalah istilah di dalam kuantitatif, di dalam pengukuran. Nah, tapi kalau di dalam kualitatif istilahnya bukan valid ya, tetapi ini keakuratan datanya bisa dipercaya nggak? Itu tergantung dari keyakinan si peneliti. Tetapi harus didiskusikan dengan ahli ya. Diskusikan lagi dengan ahli. Misalkan penerbit apa namanya informan kunci saya ini hanya satu-satunya orang ini Bu. Saya pernah ada mahasiswa saya itu dia meneliti tentang otok-otok Madura, di budaya otok-otok, tradisi otok-otok sebagai investasi rumah tangga di Madura. Siapa informan kuncinya? Ibu, saya punya itu tokoh masyarakat, itu sudah usianya hampir 100 Bu. Dia adalah pendiri pertama, pemilik ide dari otok-otok di desa itu, Bu. Oke, selesai. Tiba-tiba orangnya meninggal. Ya, meninggal ya. Meninggal. Dia bingung. Bu, ini gimana? Satu-satunya informan kunci saya lagi sakit keras. Kayaknya dia mau meninggal. Kamu jangan doa gitu, tapi saya sudah nggak bisa menemui. Nah, sedangkan saya ini harus ada waktu secepatnya harus lulus. Nggak bisa ini, Bu. Saya harus cari informan lain. Nah, kayak gitu. Maka itulah kenapa informan kunci kita tidak satu orang. Kita putuskan jangan satu orang, gitu ya. Jangan satu orang. Maka itu dibutuhkan tadi triangulasi data untuk mengcross check data itu. Jadi saya bilang sama dia, oke, cari tokoh lain. Nggak ada Bu, tapi dia itu hanya satu-satunya. Oke, berarti kita turunkan grid kita, lingkaran lingkaran pertanyaan-pertanyaan itu kita turunkan, kita lebih luaskan. Jangan satu orang, cari orang itu yang orang kedua, misalkan. Cari orang kedua. Siapa Bu? Tokoh masyarakat, orang kepercayaan dari orang itu yang mengerti betul, gitu. Yang mengerti betul, cari, gitu ya, kayak gitu. Jadi informan kunci itu sebenarnya ketetapannya ada di kita. Tapi alasannya harus rasional dan ilmiah. Makanya ketika kita menentukan siapa kunci, siapa yang pendukung, kita harus diskusi sama dosen kita, karena kita adalah pemula, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus meyakini bahwa tidak hanya satu orang, dikhawatirkan dia meninggal, dia khawatirkan dia pergi, nggak ada jejaknya dan kita nggak bisa cari, ya itu. Maka kita harus cari ada kuncinya harus nggak satu, dua atau tiga itu jadi kunci. Jadi valid atau tidak itu tergantung dari keakuratan jawaban dari orang yang kita temui. Kayak gitu. Bu, kalau kuncinya kuncinya satu hilang, itu cari kunci lain. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya Bu Mardi. Terima kasih Bu Dokter Oke. Anita. Kalau di Bali kan tidak ada istilah valid dan tidak valid. Kalau di Kuwait kan memang hasil analisisnya seperti apa, benar apa salah, sesuai dengan aturnya apa tidak. Itu bisa dikatakan valid dan tidak valid, atau misalnya hasilnya itu signifikan ataukah enggak dan lain kalau di kuanti. Tadi disampaikan oleh Bu Dokter Anita bahwa untuk menghindari apa ini apa Usaha respon ya, di dalam narasi informan kunci. atau informan kunci kita itu
hilang ataupun kita nggak mendapatkan informan lagi. Sebaiknya kan ada informan pendukung untuk antisipasi sehingga tidak hanya satu informan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi pada informan kunci, masih ada informan pendukung. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Octavia Budi ya. Kalau di sini bagaimana bila mengalami situasi di mana peserta wawancara memberikan jawaban yang tidak konsisten atau tidak jujur, dan bagaimana menangani hal tersebut. Itu Mbak Octavia tadi ya Bu ya, sudah terjawab. Terus untuk yang dari Mbak Puratunada Wahdania, itu bagaimana jika 5 informan terdapat jawaban yang berbeda. Misalnya jawab satu pertanyaan sama, jawabannya yang sama ada 3, yang tidak sama ada 2. Bagaimana kita memilih data yang paling tepat? Terima kasih. Terima kasih. Makasih pertanyaannya ya Mbak Octavia, dan Mbak Octavia tanyakan bagaimana kalau situasinya itu yang informannya ini nggak jujur. Kita itu sudah memilih informannya harus tepat dulu, ya jangan pilih orang yang nggak konsisten. Tapi kalau Bu di dalam perjalanannya kita sebenarnya sudah yakin yaitu orang yang paling tepat, gitu ya. Bagaimana Bu gitu? Kalau dia tadi ya di dalam transkrip itu ternyata ketahuan, oh ternyata orangnya nggak konsisten, ya kita keluarkan ya. Ya mohon maaf kita keluarkan aja supaya aman ya. Tapi kita teliti lagi, kita datang lagi ke ibunya gitu. Kita melakukan cross check lagi dengan hati-hati supaya orangnya tidak tersinggung gitu ya. Kita datangi lagi. Saya pernah ya mengalaminya. Ketika ada 3 TKW gitu ya, ada satu jawaban dari mereka, orang ini nggak konsisten ya gitu. Saya datangi lagi dengan pendekatan yang lain ya. Saya ajak ngobrol, saya ajak ini yang saat itu yang nggak konsisten itu adalah salah satu adminnya dari PJTKI, ya itu ya. Mungkin ada ketakutan di dalam menjawab ya. Akhirnya saya janjian ke sebuah rumah makan gitu ya. Saya ajak gitu. Saya kasih hadiah. Ya kita senangkan dulu hatinya ya gitu ya. Ini Mbak, makasih ya udah dikasih kesempatan kemarin, udah wah bagus banget Mbak jawabannya Mbak, makasih ya gitu. Terus ngobrol-ngobrol saja makan, terus saya tanya gitu, Mbak kok kenapa ya Mbak jawabannya Mbak yang ini kok nggak sama ya, kenapa ya Mbak ya? Ternyata dia di situ ada tekanan. Nah bisa jadi ada tekanan sehingga dia nggak jujur. Tapi kita harus meyakini kalau kita temui orang itu, kita datang lagi ternyata dia nggak jujur, nggak konsisten, ya kita keluarkan aja gitu ya. Kayak outlier ya Bu kali di dalam kuantitatif ya, kita keluarkan. Nggak apa-apa, itu lebih aman ya daripada kita bingung sendiri. Ini jawabannya nggak konsisten semua sih. Saya datangin udah orangnya tetap gak kayak gitu sih, nggak nemu dah. Untuk mempermudah kita aja. Ini kan penelitian pemula nih ya. Penelitian pemula itu salah juga nggak apa-apa. Artinya asalkan ilmiah ya. Asalkan ilmiah, kan ada masih banyak informan yang lain yang lebih penting daripada orang itu gitu. Kita kehilangan satu nggak apa-apa. Kalau itu sudah kebangetan banget gitu ya, kita salah mengambil orang, itu anggap aja itu ya, gampangnya begitu. Tapi sebenarnya ketidakjujuran itu kita cari dulu alasannya apa. Kita pakai pendekatan lain dulu, kita buat nyaman dulu gitu ya. Kalau saya tadi saya kasih hadiah dulu saja, ngobrol lebih santai. Yang sebenarnya itu benar yang mana ya Mbak? Mbaknya bilang tadi kan asuransi itu bisa diambil ya. Kenapa kok di jawaban itu enggak ya Maya gitu. Terus dia akhirnya cerita, oh iya maaf ya Dek, kemarin tuh kayak gini loh, saya tuh bingung mau cerita, nanti saya takut kejelekan ini dibaca orang gitu. Akhirnya tuh saya menawarkan, oh kalau gitu Mbak bagaimana kalau nama Mbak nanti saya samarkan biar ini aman Mbak gitu, boleh ya Mbak. Nah kayak gitu, jadi akhirnya ketemuan mana ini yang konsisten, sebenarnya dia pakai jawaban yang mana gitu ya, kenapa kok berbeda dan sebagainya. Kita pakai cara itu dulu, kalau nggak ketemu ya sudah. Kalau sudah notok mentok buang aja nggak apa-apa gitu. Kalau menurut saya ya modelnya kayak gitu. Toh ini ya peneliti pemula itu kan masih ada kesempatan penelitian yang lainnya kayak gitu ya. Itu ya Mbak Octavia, semoga membantu. Kemudian Mbak Kotrunada ya, bagaimana ketika ada 5 informan, kemudian dia jawabannya berbeda, satu pertanyaan itu sama, jawaban yang lain nggak sama, bagaimana ya? Ada 2 pertanyaan itu, bagaimana yang paling tepat itu yang mana? Semuanya adalah tepat, versi informan. Jadi itu. Jadi kita itu peneliti sebenarnya tidak berbatas, tapi kita memiliki batasan, gitu ya. Dalam kualitatif kita itu tidak memiliki batasan dari informan, tapi sebenarnya kita tuh membatasi diri ya. Kita harus objektif, meskipun dalam kualitatif itu subjektif banget, tapi kita harus tahu diri
Oh enggak, saya nggak mau ikut campur ini. Mbak nggak salah tak jawab itu. Nah, misalnya kayak gitu. Meskipun kita tahu ya itu salah misalnya. Tapi kita nggak boleh begitu. Mbak kemarin tuh ini jawabannya sama ini. Kenapa ini yang berbeda? Ini kok sama ini gimana ini? Yang tepat sih mana? Semuanya tepat. Versi mereka. Kita hargai itu. Apalagi di dalam fenomenologi ya. Di dalam penelitian fenomenologi itu adalah kita memaknai informan. Mau informannya salah, mau informannya nggak salah, itu jawaban yang paling benar versi informan. Jadi kita ambil tepat. Tapi berbeda, Bu. Ya nggak apa-apa. Kita nanti sampaikan di dalam transkrip, di dalam analisis itu ini berbeda dengan ibu ini. Kita cari alasannya kenapa. Kenapa kok berbeda? Ada alasan lain. Oh, ternyata di dalam ada di dalam pertanyaan lain itu, oh ini yang menyebabkan berbeda. Saya juga pernah ada begitu. Oh, ada yang sama, ada yang berbeda. Nggak apa-apa, itulah versi mereka. Kita kita membatasi diri bahwa kita peneliti, kita membuat jarak meskipun kita tidak berjarak. Kan bingung tuh. Memang kita kualitatif itu sifatnya subjektif, tapi kita harusnya sebenarnya harus objektif, harus adil gitu kan, melihatnya dengan clearness ya, dengan yang bersih gitu, nggak boleh ikut campur. Oh, mentang-mentang ini saudaranya maka dibela, mentang-mentang ini PNS maka membela pemerintah, nggak gitu juga. Kenapa ini berbeda, kenapa ini tidak berbeda, mana yang paling tepat? Semuanya adalah tepat versi informan. Jadi itu nanti kita bawa kepada analisis. Nah, disitulah argumentasi kita mainkan. Disitulah narasi kita. Hal ini berbeda dengan jawaban Ibu A, namun ini sama dengan jawaban Ibu B. Mengapa demikian? Karena, nah itu argumentasi kita di situ. Karena bla 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 bla. Hal ini sejalan dengan empiris hasil penelitian dari si ini, sejalan dengan konsep ini, tetapi bertentangan dengan teori ini, dan itu nggak apa-apa. Itu menjadi pengayaan. Meskipun di dalam kualitatif, kapan dikatakan data ajek atau selesai ketika jawabannya hampir mirip. Tapi kalau nggak mirip-mirip, cari yang sama terus, yang nggak selesai-selesai, kita batasi penelitian itu menjadi pembatasnya adalah kemampuan dan waktu kita sendiri. Tapi jangan ditulis nanti di dalam penelitian kita ya. Keterbatasan penelitian ini adalah karena waktu, nggak boleh. Karena ini nggak boleh. Jadi keterbatasan itu kita cari yang alasan-alasan ilmiah, kayak gitu ya. Itu Bu jawaban saya, mudah-mudahan membantu Mbak Kodrunada. Oke, terima kasih Bu Dokter Anita. Jawabannya sangat lengkap. Tadi dari pertanyaan Mbak Okta Budiarti itu tadi kan kalau tidak ada kejujuran. Kadang kan memang kalau dari yang kita wawancarai, kadang kan ada tekanan, ketakutan, ya kan ada ketakutan nanti namanya kan terpublik, takutnya berdampak pada dirinya seperti itu, sehingga kan perlu adanya pendekatan dan komunikasi untuk memberikan kenyamanan bagi informan. Tapi kalau ternyata endingnya tetap kejujuran itu tidak didapatkan, tidak ada konsistensi, akhirnya kan bisa dikeluarkan dan diganti untuk narasumber yang lainnya ataupun wawancara yang lainnya. Kalau ya dari Mbak pada dunia yang tadi yang terakhir itu kan dari pertanyaan kalau tidak sama ya Bu ya, tadi sudah disampaikan karena kalau di kualitatif itu kan tidak ada yang salah, semuanya benar, tinggal adanya pengayaan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta, mungkin bisa satu ataukah sudah cukup? Kalau saya lihat belum ada, karena waktu juga sudah mendekati jamnya. Jadi tadi banyak yang disampaikan oleh Bu Dokter Anita, ternyata untuk melakukan wawancara itu tidak hanya sekedar wawancara, ada banyak langkah-langkah yang harus dilakukan, juga harus ada kemampuan untuk wawancara. Jadi harus sebelum kita melakukan wawancara setidaknya kita punya draftnya ataupun catatan-catatan, sehingga apa yang kita wawancarakan itu tidak keluar dari koridor yang ingin kita tanyakan. Karena kalau kadang kita wawancara itu, kadang kita kalau kita nggak punya istilahnya catatan-catatan kecil itu, kadang kita lupa tadi yang mau ditanyakan apa, seperti itu. Itu yang bisa. Mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan waktu sudah berakhir, saya sampaikan banyak. Oh ini masih absensi. Sampai lupa.
lupa saking enaknya ini Bu ya, saking asiknya kita diskusi sampai lupa untuk absensi. Silahkan bisa dilakukan absensi kepada seluruh peserta untuk nanti sertifikat untuk pendukungnya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari para peserta pada pagi hari ini di Risecam, nanti bisa juga disampaikan secara tertulis. Mungkin saat ini ada yang belum punya gambaran untuk bertanya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa saya catat ya Bun ya. Iya, dia monggo masih hati. Dan ke Bu Dokter untuk solusinya nanti kita bisa diskusi lagi di lain hari. Kita bisa mengadakan acara-acara yang memang di sini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua sehingga menambah wawasan kita. Tadinya saya juga memang basic saya bukan di Kuali, ternyata wawancara alurnya seperti ini gitu. Kita kiranya pokoknya wawancara, kita bikin draftnya, kita rekam, catat, dokumen istilahnya, terus kita video mungkin hasil-hasil wawancara. Ternyata kan banyak sekali tadi langkah-langkah yang disampaikan. Terima kasih Bu Dr. Anita dan terima kasih untuk seluruh peserta camp pada pagi hari ini. Meskipun di hari libur di tanggal 1 masih semangat yang jumlahnya di sini kan banyak sekali Bu yang ikut 100 lebih peserta yang notabene memang mereka ataupun seluruh peserta itu antusias untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru, termasuk saya terutama di kualitatif. Semoga ilmu yang kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat, barokah, dan sangat luar biasa. Untuk diskusi juga banyak sekali yang bertanya, juga pemaparan dari Bu Dr. Anita banyak sekali dan sangat luar biasa disertai contoh-contoh, sehingga kan kita juga punya gambaran untuk meneliti kualitatif itu seperti apa sih temanya yang asik itu, yang bagaimana kadang kan kita mengikuti apa yang sekarang lagi booming. Oke, terima kasih sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Marilah kita tutup diskusi pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Ketemu lagi di sesi webinar ataupun sesi seminar yang lainnya, workshop. Kita ketemu lagi Bu Dr. Anita. Terima kasih untuk kita diskusi pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Saya izin live. Assalamualaikum. Sukses. Waalaikumsalam.